Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Polresta Denpasar menangkap seorang pengedar dan menyita 4,7 kg ganja. Hujan deras mengakibatkan senderan rumah setinggi 6 meter di Desa Dude, Selat Karangasem, longsor. Sebuah film dokumenter tentang tragedi bom Bali 1 di Kuta tahun 2002 diluncurkan di Denpasar. Seorang ibu rumah tangga di Desa Tegal Badeng Timur Jembrana menekuni usaha kerajinan anyaman lidi. Pekerjaan ini sudah dijalani Nengah Wiarni sejak usia remaja hingga saat ini. Bahan baku lidi dianyam menjadi aneka kerajinan seperti ingke, dulang, hingga keben. Pekerjaan ini dilakukan setelah selesai melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dalam satu hari, Nengah bisa membuat 1 lusin ingke atau piring anyaman lidi. Anyaman lidi yang saya buat bermacam-macam, ada yang berbentuk piring, ada yang bundar, ada yang berbentuk mangkok, ada yang dulang susun, ada pokoran, sama keben atau sokasi. Dalam satu hari saya bisa mengerjakan kurang lebih 1 lusin sehabis di dapur. Yang satu yang gini, yang bentuk bundar, bentuk piring gitu. Yang bundar kalau sudah di pernis finishingnya, harga yang bundar yang kayak piring begini 1 lusinnya 120.000. Ya ada gini apa namanya, masalah bantuan untuk beli apa, peralatan ini apa gitu. Oke. Harganya ya biar agak gini, Agak tinggi ya. ya tinggi sedikit gitu. 1 lusin ingke dijual Rp120.000. Sedangkan dulang susun dijual Rp180.000 per set. Kerajinan yang dibuatnya dijual ke pengepul, warung, atau pembeli dari kabupaten lain. Dalam sebulan, ia bisa membuat 12 lusin aneka kerajinan dengan pendapatan 1 hingga 2 juta rupiah. Hasil ini dirasakan cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari keluarganya. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Patung antik hingga kini masih diminati kolektor hingga wisatawan asing yang datang ke Bali. Usaha penjualan patung antik antara lain dijalani Iwayan Suparta di daerah Saka Gianyar. Di tempat usahanya, Wayan menjual aneka jenis patung antik. Patung antik yang dijualnya berasal dari berbagai wilayah di Pulau Bali. Kalau patung antik, yang namanya antik ya itu dia punya pangsa pasarnya sendiri. Kita pasarnya kolektor dia, bukan kita seperti pasaran-pasaran biasa order, bukan. Kalau mengingat pasar kita yaitu kalau memang kolektornya mau, bukan karena musim apapun dia, kalau memang kolektornya turun ya bisa kita jalan, tapi tidak mengenal pangsa pasar dia. Antik itu dia punya pasarnya sendiri dia. Ya tergantung kolektor pribadi aja. Itu bukan pasar seperti pasar
barang-barang biasa gitu, barang-barang baru furniture biasa, bukan. Ya. Jadi sampai saat ini masih diminati para kolektor ya? Ya, saat ini masih, pandemi pun masih ada, cuma bukan dari, ya kolektor-kolektor Bali juga banyak. Dia punya modal untuk investasinya sendiri. Kalau antik itu kan semakin tahun ke depan, hitungan tahun dia kan nggak bakalan turun lagi dia, investasi dia gitu. Kadang bos-bos besar punya modal, ya lebih baik dia naruh barang antik di rumah, nanti ke depannya 20-25 tahun lagi berapa harganya gitu. Harga jual patung antik bervariasi tergantung bentuk, ukuran, serta usianya. Patung antik dijual mulai dari harga ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per buah. Selain bentuknya yang klasik, patung antik juga diburu untuk dijadikan investasi. Agung Gede Agung melaporkan dari Gianyar. Sebuah film dokumenter berjudul White Balance karya Sigit Purwono diluncurkan di Denpasar pada akhir pekan lalu. Situasi kuta setelah ledakan bom Bali 1 12 Oktober 2002, vonis mati terhadap para pelaku hingga pelaksanaan eksekusi mati di Nusa Kambangan tersaji dalam film dokumenter ini. Film berdurasi 65 menit ini sengaja disajikan tanpa narasi untuk menggambarkan situasi sebenarnya yang terjadi saat itu. Saya ingin berharap bahwa film ini akan menjadi jejak digital, akan menjadi referensi, akan menjadi literasi bagi tidak saja bagi warga Bali, tapi warga Indonesia dan internasional. Bagaimana kasus terorisme bom Bali itu. Seperti kita ketahui bahwa bom Bali itu pada saat itu kejadian nomor 2 terbesar setelah serangan WTC ya. Dan bom Bali itu terjadi 1 tahun, 1 bulan, 1 hari setelah WTC. Saya nggak tahu kenapa, apakah itu dirancang atau enggak, saya nggak tahu. Jadi bom Bali itu 1 tahun, 1 bulan, 1 hari setelah WTC, 12 Oktober 2002. WTC 11 September 2001. Itu jadi ingin mendokumentasikan bahwa kejadian sebenarnya bom Bali itu seperti ini. That really very powerful, yeah. Because I never seen the actual the gore details of what was happening. But when I watch your movie, your film, sorry, yeah, it hit me. It still hit me, and it sent me a lot of powerful emotion. So I think it's a very important film. Yeah. As an Australian, after 20 years of Bali bombing, are you worried, or do you feel in Bali or Indonesia about terrorism? You always worry about terrorism, but I don't think that should allow you to dictate how you move with your life. It happens. Bad things will happen, right? But all you have to do is you have to be stay as a good person and be good with each other and always hope for the best and always have faith that humanity will always prevail. 95% video dalam film ini direkam sendiri oleh Sigit Purwono. Film ini menjadi jejak digital tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bali 20 tahun silam. Film dokumenter ini diharapkan bisa menjadi pelajaran penting tentang bahaya aksi terorisme bagi kemanusiaan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.